Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang paling lekat dengan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bulan inilah kita mengenang kelahiran Rasulullah. Tetapi sejarah Rabiul Awal ternyata tidak berhenti di sana. Ada ekspedisi yang dipimpin Rasulullah, peristiwa Bani Nadir, wafatnya putra beliau Ibrahim, hingga peristiwa paling memilukan yaitu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal kehidupan hingga akhir kehidupan Rasulullah, Rabiul Awal menyimpan sejumlah peristiwa penting yang membentuk perjalanan sejarah Islam. Lalu apa saja peristiwa penting tersebut? Dan mana yang benar-benar memiliki dasar riwayat kuat, serta mana yang masih menjadi perdebatan pendapat para ahli sejarah? Inilah peristiwa-peristiwa penting di bulan Rabiul Awal, dari kelahiran hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali bulan Rabiul Awal datang, umat Islam kembali mengingat satu peristiwa besar, yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, tanggal 12 Rabiul Awal sangat dikenal sebagai hari kelahiran Rasulullah. Namun, jika kita melihat sumber-sumber sejarah dengan lebih teliti, ternyata persoalannya tidak sesederhana itu. Apakah benar Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal? Untuk menjawabnya, kita harus membedakan antara informasi yang memiliki dasar kuat dengan pendapat yang berkembang dalam kitab-kitab sirah. Hal yang paling kuat mengenai kelahiran Rasulullah adalah bahwa beliau lahir pada hari Senin. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepada aku." Dari hadis ini, kita mengetahui dengan dasar yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Adapun mengenai tanggalnya, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang menyebut tanggal 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dan beberapa pendapat lainnya. Tanggal 12 Rabiul Awal memang merupakan pendapat yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Tetapi tanggal tersebut bukan perkara yang disepakati secara mutlak oleh para ulama dan ahli sejarah. Jadi, kalimat yang lebih tepat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Adapun tanggal persisnya diperselisihkan. Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan pendapat yang masyhur. Lalu bagaimana dengan tahun gajah? Tahun tersebut dikenal karena peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa itu dalam surat Al-Fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Quran surat Al-Fil ayat 1. Menurut riwayat sejarah yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun tersebut. Beliau lahir di Mekah dari keluarga Bani Hashim, salah satu keluarga terhormat Quraisy. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau telah wafat sebelum beliau lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan keadaan tersebut. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran surat Ad-Duha ayat 6. Karena itu, sejak awal kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami ujian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya.
hingga kelak memilih beliau menjadi Rasul terakhir. Yang perlu kita ingat, ketika membahas kelahiran Rasulullah, tidak semua kisah yang populer otomatis memiliki riwayat yang kuat. Berbagai cerita tentang kejadian luar biasa saat kelahiran beliau banyak beredar, tetapi kualitas riwayatnya berbeda-beda. Maka kita tidak perlu menambahkan cerita yang lemah untuk membuat kelahiran beliau terasa istimewa. Fakta yang kuat saja sudah cukup. Rasulullah SAW lahir di Mekah. Beliau lahir pada hari Senin. Beliau lahir pada tahun gajah menurut riwayat sejarah yang masyhur. Dan kelahiran beliau ditempatkan pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang masyhur. Sedangkan tanggal persisnya masih diperselisihkan. Jadi Rabiul Awal memang sangat erat dengan kelahiran Rasulullah. Tetapi kecintaan kepada beliau tidak seharusnya berhenti pada perdebatan tanggal. Yang lebih penting adalah mengenal kehidupan beliau, membenarkan ajarannya, dan mengikuti sunnahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Kelahiran Rasulullah SAW adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Ekspedisi buat. Rabiul Awal bukan hanya berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Beberapa tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, bulan ini juga menjadi saksi sebuah ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Peristiwa itu dikenal sebagai ekspedisi buat. Saat itu, kaum muslimin di Madinah menghadapi persoalan besar. Quraisy Mekah masih menjadi ancaman. Hubungan antara kaum muslimin dan Quraisy belum berakhir setelah hijrah. Rasulullah SAW kemudian menerima informasi mengenai sebuah kafilah dagang Quraisy yang akan melintas di wilayah Buat. Kafilah tersebut dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang dikenal sangat keras memusuhi Islam. Rasulullah SAW kemudian berangkat dari Madinah bersama sekitar 200 sahabat. Tujuannya bukan untuk menyerang penduduk Buat, tetapi menghadang kafilah Quraisy tersebut. Pasukan muslimin bergerak menuju kawasan Buat. Namun, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sampai di sana, kafilah yang mereka cari ternyata telah mengambil jalur lain. Tidak ada pertempuran, tidak ada bentrokan. Kafilah Quraisy berhasil lolos. Rasulullah SAW kemudian kembali ke Madinah bersama para sahabat. Sekilas, ekspedisi ini terlihat seperti sebuah perjalanan yang berakhir tanpa hasil. Namun jika melihat kondisi saat itu, peristiwa tersebut menunjukkan sesuatu yang penting. Setelah hijrah, kaum muslimin tidak lagi berada dalam posisi seperti ketika mereka masih di Mekah. Mereka telah memiliki masyarakat dan kekuatan politik di Madinah. Sementara Quraisy tetap menjadi kekuatan utama yang mengancam keberadaan mereka. Ekspedisi Buat merupakan salah satu bagian dari rangkaian langkah Rasulullah menghadapi tekanan Quraisy dan mengamankan posisi kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriyah menurut kronologi sirah yang masyhur. Namun perlu dicatat, rincian tanggal dalam berbagai ekspedisi awal Rasulullah tidak selalu memiliki tingkat kepastian yang sama, seperti hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu, kita tidak perlu memaksakan tanggal tertentu jika sumber sejarahnya berbeda. Yang penting adalah peristiwanya. Rasulullah SAW memimpin sekitar 200 sahabat menuju Buat untuk menghadang kafilah Quraisy. Tetapi kafilah tersebut berhasil menghindar dan tidak terjadi peperangan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, sejarah akan membawa kaum muslimin kepada peristiwa yang jauh lebih besar, sebuah pertempuran yang kemudian dikenal sebagai Perang Badar. Peristiwa Bani Nadir.
beberapa tahun setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang hubungan antara kaum muslimin dengan Bani Nadir. Peristiwa ini oleh sejumlah sumber sirah ditempatkan pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Awalnya Rasulullah SAW datang menemui Bani Nadir untuk meminta bantuan dalam pembayaran diat sesuai kesepakatan yang berlaku di antara masyarakat Madinah. Rasulullah SAW datang bersama beberapa sahabat. Pertemuan itu pada awalnya berlangsung sebagaimana biasa. Namun di balik pembicaraan tersebut muncul sebuah rencana berbahaya. Dalam riwayat sirah disebutkan bahwa sebagian orang dari Bani Nadir merencanakan untuk menjatuhkan batu besar dari atas bangunan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mendapatkan informasi mengenai rencana tersebut. Beliau segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Madinah. Para sahabat yang bersama beliau kemudian menyusul. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, Bani Nadir diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Mereka menolak dan akhirnya Rasulullah mengepung mereka. Pengepungan berlangsung beberapa waktu. Bani Nadir kemudian menyerah dan meninggalkan Madinah. Peristiwa ini tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hasr yang membicarakan pengusiran Bani Nadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama." Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Surat tersebut juga menggambarkan bagaimana mereka pada awalnya merasa benteng-benteng mereka akan mampu melindungi mereka. Namun, pertolongan Allah datang dari arah yang tidak mereka pikirkan. Peristiwa Bani Nadir menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah di Madinah bukan hanya tentang membangun masyarakat dan berdakwah. Beliau juga menghadapi berbagai persoalan keamanan dan perjanjian politik yang sangat serius. Namun dalam menceritakan peristiwa ini, kita juga harus berhati-hati. Tanggal persis kejadian Bani Nadir tidak boleh diperlakukan seperti tanggal yang disepakati secara mutlak. Rabiul Awal tahun 4 Hijriah merupakan kronologi yang dikenal dalam sejumlah kitab sirah. Sementara para ahli sejarah memiliki perbedaan dalam penentuan waktunya. Yang jelas, peristiwa pengusiran Bani Nadir memang merupakan salah satu peristiwa penting dalam periode Madinah dan berkaitan erat dengan kandungan surat Al-Hasr. Dan dari sini kita melihat satu hal penting. Di Madinah, Rasulullah bukan hanya seorang pendakwah, beliau juga menjadi pemimpin masyarakat yang harus menghadapi pengkhianatan, ancaman, dan konflik politik dengan keputusan yang mempertimbangkan keselamatan umat Islam. Peristiwa Bani Nadir menjadi salah satu ujian berat dalam perjalanan tersebut. Namun, Rabiul Awal masih menyimpan satu kisah lain yang jauh berbeda. Bukan tentang peperangan, bukan tentang pengepungan, melainkan tentang seorang anak kecil yang meninggal dunia dan membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata. Wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Rabiul Awal tidak hanya menyimpan kisah tentang kelahiran dan perjuangan Rasulullah SAW. Pada akhir kehidupan beliau, bulan ini juga dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang sangat menyentuh, yaitu wafatnya Sayyidina Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Sayyidina Ibrahim adalah putra Rasulullah dari Maryah Al-Qibtiyah. Ia lahir di Madinah dan tidak hidup lama. Ketika usianya masih kecil, Sayyidina Ibrahim jatuh sakit. Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya. Saat kondisi Sayyidina Ibrahim semakin berat, Rasulullah SAW menggendong putranya dan membawanya dalam keadaan yang sangat lemah. Sayyidina Ibrahim kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah SAW menangis. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang melihat beliau kemudian bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Rasulullah, engkau juga menangis?" Rasulullah SAW menjawab,
"Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat." Kemudian beliau menjelaskan bahwa mata memang dapat menangis dan hati dapat bersedih. Tetapi seorang muslim tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Rabb kami." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tetap manusia dalam hal perasaan. Beliau kehilangan putranya, beliau bersedih, beliau menangis. Tetapi kesedihan itu tidak membuat beliau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Tidak ada protes kepada takdir, tidak ada ucapan yang menunjukkan ketidakridhoan. Beliau menangis, tetapi tetap bersabar. Pada hari wafatnya Sayyidina Ibrahim, terjadi pula gerhana matahari. Sebagian orang kemudian mengatakan matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim. Anggapan itu segera diluruskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang." Ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat gerhana. Di sini terdapat pelajaran penting. Bahkan ketika sedang berduka atas kematian anaknya sendiri, Rasulullah tetap meluruskan keyakinan masyarakat. Beliau tidak membiarkan sebuah anggapan yang keliru berkembang hanya karena bertepatan dengan musibah yang sedang dialaminya. Gerhana adalah tanda kekuasaan Allah, bukan tanda kematian atau kehidupan seseorang. Kapan Sayyidina Ibrahim wafat? Mengenai tanggal wafatnya Sayyidina Ibrahim, terdapat perbedaan dalam riwayat sejarah. Sebagian sumber menempatkannya pada Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Tetapi tanggal persisnya tidak perlu dipastikan sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Karena itu, dalam membahas Rabiul Awal, kita cukup mengatakan bahwa wafat Sayyidina Ibrahim dikaitkan dengan Rabiul Awal dalam sejumlah riwayat sejarah. Yang paling kuat justru bukan persoalan tanggalnya, melainkan hadis sahih mengenai sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi kematian putranya. Beliau menangis, beliau bersedih, tetapi beliau tetap mengatakan, "Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Rabb kami." Itulah salah satu gambaran paling jelas tentang bagaimana Rasulullah menghadapi kehilangan. Beliau tidak mengajarkan manusia untuk tidak menangis. Beliau mengajarkan bagaimana menangis tanpa memberontak pada takdir Allah. Dan beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW sendiri akan menghadapi kehilangan yang jauh lebih besar bagi umat Islam. Bukan lagi kehilangan seorang anak, tetapi wafatnya beliau sendiri. Peristiwa yang menjadi penutup perjalanan hidup Rasulullah juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah SAW. Rabiul Awal memiliki satu peristiwa yang paling berat dalam sejarah umat Islam. Pada bulan inilah Rasulullah SAW wafat. Beliau meninggalkan dunia setelah menyelesaikan tugas menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Namun sebelum itu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup berat. Demam beliau semakin tinggi. Beliau kemudian meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sakitnya semakin berat, beliau tidak lagi mampu keluar untuk mengimami sholat. Rasulullah kemudian perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia. Sayyidina Abu Bakar pun menjadi imam sholat selama Rasulullah sakit. Suatu pagi, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat, Rasulullah SAW membuka tirai kamar Sayyidah Aisyah. Beliau melihat para sahabat sedang berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
menggambarkan bagaimana para sahabat hampir saja terganggu konsentrasinya karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian memberi isyarat agar mereka menyelesaikan sholatnya. Setelah itu, tirai ditutup kembali. Itulah salah satu momen terakhir para sahabat melihat Rasulullah sebelum beliau wafat. Ketika sakit Rasulullah semakin berat, putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang untuk menemui beliau. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian menangis. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu lagi. Kali ini, Sayyidah Fatimah tertawa. Sayyidah Aisyah kemudian bertanya kepadanya mengenai apa yang disampaikan Rasulullah. Sayyidah Fatimah menjelaskan bahwa pada bisikan pertama, Rasulullah memberitahukan bahwa beliau akan meninggal karena sakit tersebut. Itulah yang membuat Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah memberitahukan bahwa Sayyidah Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang menyusul beliau. Mendengar itu, Sayyidah Fatimah tertawa. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hari yang berat itu akhirnya tiba. Rasulullah berada di rumah Sayyidah Aisyah. Di hadapan beliau terdapat sebuah siwak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah memandang siwak tersebut. Beliau kemudian memahami bahwa Rasulullah menginginkannya. Sayyidah Aisyah melunakkan siwak itu dan memberikannya kepada Rasulullah. Beliau kemudian bersiwak. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangannya ke atas dan mengucapkan, Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang maha tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Hari itu adalah hari Senin, sebagaimana hari kelahiran beliau. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah dalam usia sekitar 63 tahun. Mengenai tanggal persisnya di bulan Rabiul Awal, para ahli sejarah kembali berbeda pendapat. Tanggal 12 Rabiul Awal memang merupakan pendapat yang sangat masyhur, namun bukan satu-satunya pendapat. Karena itu, kita tidak perlu menjadikan tanggal tersebut sebagai sesuatu yang disepakati secara mutlak. Yang pasti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Kabar wafatnya Rasulullah membuat para sahabat sangat terpukul. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan berdiri di hadapan kaum muslimin dan mengatakan bahwa Rasulullah belum wafat. Dalam keadaan penuh kesedihan itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Beliau masuk menemui Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mencium Rasulullah setelah wafat, kemudian keluar menemui kaum muslimin dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati." Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca firman Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Para sahabat seakan baru benar-benar menyadari kenyataan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah wafat. Namun risalah yang beliau bawa tidak ikut wafat. Islam tetap harus dilanjutkan. Setelah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di tempat beliau meninggal, yaitu di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hal tersebut sesuai dengan hadis. Para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal. Maka Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Tempat itu kemudian menjadi bagian dari kompleks Masjid Nabawi. Dengan wafatnya Rasulullah, berakhirlah kehidupan beliau di dunia. Tetapi berakhirnya kehidupan beliau bukan berarti berakhirnya Islam. Para sahabat kemudian melanjutkan amanah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu dilanjutkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka melanjutkan perjuangan menjaga agama dan membimbing umat. Rabiul Awal merupakan awal dan akhir kehidupan Rasulullah.
Ada sesuatu yang sangat kuat dalam sejarah Rabiul Awal. Bulan ini dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah dan pada bulan yang sama pula beliau mengakhiri kehidupan duniawinya. Seorang anak yatim dari Mekah tumbuh menjadi Rasulullah. Beliau berdakwah, beliau menghadapi penolakan, beliau berhijrah, beliau membangun masyarakat Islam, beliau menyampaikan risalah dengan sempurna. Dan ketika tugas itu telah selesai, Allah memanggil beliau kembali. Karena itu, ketika Rabiul Awal datang, jangan hanya bertanya tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir, tetapi tanyakan juga seberapa jauh kita mengikuti ajaran beliau. Sebab kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan mengenang kelahiran dan wafatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama mempelajari sirah. Bukan sekedar mengetahui tanggal, tetapi mengenal Rasulullah, memahami ajarannya, dan berusaha mengikuti sunnahnya. Rabiul Awal mengingatkan kita tentang datangnya seorang Rasul yang membawa cahaya petunjuk, dan wafatnya seorang manusia mulia setelah menyempurnakan amanah yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.